Mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, menerima apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh yang diridhoi. Amin. Pak Faruk, ya. Kameramen silahkan duduk semua. Ya, yang belakang tidak terlihat. Hadirin, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali semua aktivitas kita jadi amal dan diterima oleh Allah. Ada amalan yang sah, tapi ada amalan yang diterima. Sah belum tentu diterima, kalau diterima insya Allah pasti sah. Sholat kita barusan sholat semua sholat subuh, tapi penerimaan Allah berbagai, tergantung dari tingkat kehusuannya. Insya Allah sah, sholatnya sah tadi semua. Wudu kan, alhamdulillah. Tapi penerimaannya ini berbeda. Makanya tidak cukup sibuk hanya ingin bisa beramal, tapi harus sibuk ingin diterima amalnya. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Ustadz Ahmad Heriawan, kalau orang lain memanggilnya gubernur, saya Ustadz saja ya. Karena kalau gubernur berapa tahun lagi? 1 tahun lebih lagi, kalau Ustadz seumur-umur insya Allah. Tidak ada pensiunnya. Nggak apa-apa gubernur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat menghargai, menghormati kehadiran beliau untuk sholat subuh jamaah. Juga sahabat-sahabat yang semalam suntuk ini. Tadi malam dapat berapa? 14 juz. Jadi kemarin 15, tadi malam 14, jadi tinggal 1 juz lagi. Ya kan Ustaz ya? Oh sudah setengah, saya tunduh tadi. Jadi ketahuan. Bilang-bilang atuh ya. Kan perjanjiannya 14 juz ya. Maaf hadirin, kalau Allah mau membuka ya seperti inilah. Jadi ketahuan saya nggak tamat ya. Alhamdulillah, mengapa kita adakan seperti ini? Ya tujuannya satu saja, supaya semakin dekat dengan Allah SWT. Sesudah itu Allah mengabulkan doa, itu bagian dari bonus. Karena doa itu bukan inti dari sebuah amal, tapi kedekatan dengan Allah inti dari sebuah amal. Dan doa juga diniatkan bukan masalah terkabulnya doa itu, masalah jadi dekat dengan Allahnya. Karena kalau kita sibuk doa harus terkabul, jadi kita yang ngatur Allah. Ya, harusnya doa mah ibadah, mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Perkala dikabulkan, kapan, bentuknya seperti apa, itu mah urusan yang maha tahu, maha bijak, maha menguasai segala-galanya. Sekali lagi terima kasih para penyiwak lewat berbagai TV yang hadir ini, termasuk yang lewat radio MKFM. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aher, Pak Ustadz, punten. Sudah ya? Oh alhamdulillah sudah, barusan pelan. Hadirin, apa yang dirasakan nih Pak Aher begini nih? Alhamdulillah, saya merasakan sebuah ketentraman, kedamaian dan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan biidznillah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca adalah kalam Allah sepanjang malam. Luar biasa, ini berarti menghidupkan sepanjang malam dengan kebaikan. Yang dibaca juga adalah kalam terbaik, kalam Rabbul Alamin, Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan meski saya tidak hadir, tapi di rumah juga saya membaca Al-Quran. Meskipun tidak sebanyak yang hadir di sini karena saya ada tidurnya juga. Iya, sama Pak. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ahlullah, ahlul Quran. Kita adalah ahli Quran, ahli Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti.
Amin, Al-Baqarah, Ali Imran jadi syafaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran inilah kita diangkat derajatnya bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Damai banget ya. Damai banget. Oh, amin. Alhamdulillah. Kalau ini masjid ini gimana Pak perasaannya? Malum karena masjid baru jadi. Ya, masjid ini tentu ini bangunan istimewa. Karena saat di atas onggokan tanah dibangun masjid, maka berubah bukan lagi tanah biasa, bukan lagi bangunan biasa, tapi dia adalah baitun min buyutillah. Yang jelas kehadiran saya terakhir belum seperti ini. Sekarang ternyata lebih asli, ayah hejo-hejoan di dia. Iya, itu lafaz Allah Pak ininya. Oh, iya. Pohonnya. Lafaz Allah ya. Iya, masya Allah. Akhwat mungkin belum bisa melihatnya suatu saat ya. Lebih indah kan begini Pak. Jadi masjid ini diharapkan 3 komponen. Satu, memang masjidnya dibuat sekokoh dan sebaik sebenar mungkin supaya aman dan nyaman. Yang kedua, menggunakan alam semaksimal mungkin sehingga cahaya matahari ini kalau siang matahari masuk dari atas karena didesain sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan lampu kalau siang. Ini namanya ini ya, green building namanya. Alhamdulillah ya. Dan satu lagi teknologi. Ini Pak Her kalau lihat ke atas ini ada TV besar di atas tuh LED. Iya. Alhamdulillah. Sekarang belum disetel. Jadi nanti kita benar-benar dilengkapi dengan teknologi sehingga kamera-kamera di sini sudah standar broadcast katanya Pak. Jadi nanti bisa direkam setiap siapapun yang di sini dan ditayangkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan dakwahnya bisa meluas. Dan juga sound systemnya enak tidak ini Pak? Sound systemnya bagus. Bagus ya. Sudah standar internasional kelihatannya. Iya insya Allah. Karena beberapa rumah sound systemnya bagus, masa rumah Allah kurang bagus. Betul, begitu. betul. Sehingga di ITB itu ada laboratorium suara. Jadi kalau orang Jawa Barat sound systemnya buruk, malu ITB-nya gitu. Oleh karena itu Masjid Pusdai juga sudah bagus sekarang. Dulu katanya Masjid Pusdai itu yang terkena sound systemnya tidak jelas. Sekarang di semua penjuru sama jelasnya karena dibantu oleh laboratorium suara ITB. Alhamdulillah. Kami tidak berniat ini ujub, tapi ini pesantri Pak yang buatnya gitu Pak. Alhamdulillah. Ya, setara dengan ITB berarti. Iya berarti benar. Kita tidak boleh. Ini santri luar biasa, ini setara dengan ITB berarti. Ya. Tapi kalau ada kerusakan nanti santri tidak bisa menyelesaikan, diundang aja ITBA. Mudah-mudahan. Ya. Atau sebaliknya juga Pak. Boleh. Ya. Ya jadi ujuban gini. Baik, kita kembali ke esensinya hadirin. Jadi hadirin sekalian, kita duduk dengan seorang hamba Allah yang sedang diberikan ujian jadi gubernur. Banyak sekarang gonjang-ganjing ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah sebagian orang. Nah, padahal kan di sisi Allah tuh beda dengan dalam pandangan manusia. Beberapa tahun menyandang jadi gubernurnya selesai, tapi perhitungan dengan Allah nggak pernah selesai di sisi Allah. Nah, kita ingin tanya nih, apa yang terpikir menurut Pak Aher tentang jabatan itu Pak? Jabatan itu amanah dan taklif, beban. Amanah dan taklif, beban ya. Bukan kemuliaan. Dari awal saya memandang seperti itu. Baru akan jadi kemuliaan manakala beban tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya, sekemampuan yang paling maksimal yang kita miliki. Tidak ada pelanggaran, yang ada adalah semakin memperbaiki hamba Allah, baik kesejahteraannya maupun ketakwaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin manakala dilaksanakan dengan baik, dengan jujur, sekuat tenaga mendorong hamba-hamba Allah semakin cerdas, semakin bertakwa, insya Allah ujungnya jadi kemuliaan. Itulah jabatan yang saya pahami. Oleh karena itulah jabatan ini amanah besar, tapi ditinggalkan juga salah. Tidak ada yang mengambil juga salah besar.
Karena apa? Karena kemudian jabatan publik itu tidak ada yang mengambil orang yang amanah, orang yang baik, maka khawatir pula diambil oleh orang yang tidak amanah, bahkan merusak hamba-hamba Allah, bahkan mendorong hamba-hamba Allah semakin bermaksiat kepada Allah. Ini juga bahaya. Oleh karena itulah, jika salah seorang di antara hamba Allah tersebut kemudian memegang jabatan yang penuh dengan resiko dan beban berat itu, maka pihak yang lain seperti AA di antaranya harus mendorong, harus mendukung, mendoakan terus-menerus. Jadi saya bekerja sebagai pejabat publik, AA dan seluruh jamaah dan masyarakat Jawa Barat wajib mendoakan. Kalau nggak mendoakan salah. Oh gitu ya. Betul. Saya doakan Pak Her sing istiqomah. Karena berarti membiarkan hambanya kemudian ada pertentangan besar. Iya. Jadi ada satu hal, Imam Mawardi dalam kitab yang paling terkenal Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum kekuasaan, dia mengatakan bahwa kekuasaan itu memang penuh resiko, amanat besar. Yang tidak menjalankan amanatnya dengan baik, maka kecelakaan di hadapannya. Tetapi saat yang sama juga kewenangannya itu bisa memasifkan kebaikan. Bisa memasifkan kebaikan. Dulu saya saat jadi pimpinan yayasan ingin membangun sekolah, ingin membangun ruang kelas, sulit rasanya gitu. Tapi ketika amanah ini dipegang, ternyata ribuan bisa dilakukan pada setiap tahunnya. Alhamdulillah, fakta-fakta statistika menyebutkan hari ini waktu dibandingkan dengan 2008 yang lalu. Dulu masyarakat Jawa Barat usia SMA, SLTA yang sekolah itu hanya 850.000 orang se-Jawa Barat. Sekarang sudah berubah dengan ruang-ruang kelas baru yang ada di seantero pelosok Jawa Barat, termasuk di Eko Pesantren. Ya. Saya gak nyebut itu. Iya, tapi saya harus berterima kasih Pak. Alhamdulillah, itu jadi 1,9 juta, 2 kali lipat. Masya Allah. Mudah-mudahan sekarang tahun ini SMA, SMK itu masuk ke provinsi, jadi kita bisa melakukan sebuah program yang relatif sama di seluruh Jawa Barat. Insya Allah mudah-mudahan SMA, SMK setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, seluruhnya setengah jam sebelum pelajaran itu membaca Al-Quran seperti di Darut Tauhid. Masya Allah, amin. Ini karena kebijakan yang diambil sebagai pimpinannya orang yang beriman dan mengerti, begitu ya. Betul. Kalau pimpinannya tidak beriman ke Quran, memang akan sulit untuk memerintahkan orang membaca Quran. Masya Allah. Jadi kita simak barusan bahwa kepemimpinan yang dibiarkan sehingga dipegang oleh orang yang kurang amanah, maka yang kena petakannya adalah kita juga. Yeah. Kalau boleh saya isyaratkan begini, ibaratkan bahwa kalau suatu tempat mayoritas umat Islam, maka suara umat Islam itu sangat dicari, sangat diperlukan, sangat diinginkan. Tapi orang yang menginginkan suara umat Islam itu beragam. Satu, ada yang ingin suara umat Islam sebagai pendorong mobil. Ini truk mogok, perlu nih suara yang banyak supaya didorong truknya, dan kalau truknya sudah jalan maju saja, nah yang ngedorongnya ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ada lagi, dia memerlukan suara umat Islam seperti kapal laut zaman dulu yang perlu pendayung. Jadi umat Islam diperlukan dan dibawa, tapi sekedar untuk jadi kulinya, jadi budaknya, supaya mereka bisa bersenang-senang di atas kapal lautnya. Nah, kita tetap dikasih makan, tapi hanya sekedar kuat untuk mendorong agar mereka menikmati. Ada yang memerlukan umat Islam seperti kepala umat Islam ini diperlukan karena mereka membuat sampo, ya.
Jadi gigi umat Islam diperlukan karena mereka bikin odol, tapi mereka tidak mau kita punya pabrik sendiri karena kita hanya diperlukan untuk mendayung saja. Yang ketiga adalah yang memang memerlukan suara umat Islam karena mencintai umat itu sendiri. Ingin umat ini semakin kuat imannya, semakin mulia akhlaknya, semakin sejahtera lahir batinnya, dan dengan kepemimpinannya merindukan agar umat Islam ini bisa jadi ahli surga. Seperti inilah kecerdasan umat diperlukan untuk bisa memilih siapa kira-kira pemimpin yang menginginkan kita jadi tukang dorong, menginginkan kita jadi pendayung, atau menginginkan kita bahagia dunia akhirat. Bagaimana kalau begitu? Perumpamaannya pas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Apalagi ya? Baik, saudaraku sekalian, apa saja suka dukanya jadi seorang gubernur? Sukanya berbahagia, bergembira ketika ada sejumlah program berhasil dan dinikmati oleh masyarakat luas. Jalan yang pada saat tahun 2008 itu, ini jalan milik provinsi ya, ada milik kabupaten, kota, ada milik pusat. Masalahnya sebagai gubernur tidak boleh memperbaiki jalan kabupaten karena kewenangan kabupaten. Kalaupun memperbaiki, nanti ada bantuan keuangan dari kita ke kabupaten, tidak bisa langsung. Makanya kalau di Twitter jangan salah alamat ya. Kalau jalan kabupaten alamatkan ke bupati, ini alamat tuh gubernur semuanya gitu. Berarti mereka percaya Pak. Alhamdulillah. Dan husnuzon. Dulu jalan di Jawa Barat itu kebaikannya, kebagusannya, namanya kemantapan jalan itu 85%. Jadi dari 2.300 km jalan milik provinsi itu yang buruknya 15%. Jadi kalau gujar-gaju di mana-mana, mohon diwajari karena 15% dari 2.300 itu banyak. Sekarang sudah 99% bagus. Alhamdulillah. Itu salah satunya gembira. Kebahagiaannya ya. Dulu kita punya puskesmas yang bisa rawat inap itu hanya 70-an se-Jawa Barat. Punya puskesmas yang rawat inap. Tapi sekarang sudah punya 450 lebih. Alhamdulillah. Kemudian rumah sakit yang dulu pelayanannya terbatas sekarang menjadi lebih banyak lagi. Kemudian alhamdulillah bisa membantu pesantren, bisa membuka ruang kelas baru. Banyak itu sukanya. Dukanya banyak juga. Banyak itu. Sebentar Pak, tahan. Sukanya kebayang ya kalau kita jadi jalan kebaikan. Nah dukanya ini salah satunya. Mendengungkan barusan teh gara-gara saya ujub Pak Her. Sound system bagus, jadi langsung oleh Allah teh didengungkan. Ya, langsung Allah kan maha mendengar. Baru juga centil ini sound system bagus, teh kalah mendengung. Makanya maafkan Pak Her ya, saya tidak jadi bantu ITB tadi ya. Nah, dukanya apa? Pedihnya? Pedihnya ternyata episode perbaikan untuk menghadirkan kebaikan bagi umat ini tidak cukup dengan anggaran yang terbatas, dengan waktu yang sangat terbatas juga. Oleh karena itu duka juga, sedih juga, belum bisa menyelesaikan banyak hal. 10 tahun teh nggak cukup tuh. Nggak cukup ya. Berapa sih rakyat Jawa Barat ya Pak? Jawa Barat itu sudah setara dengan 45 kali rakyat Kuwait. 45, nah ke Kuwait.
Jangan cari yang lebih Kuwait 45. Kuwait kan hanya 1 juta. Oh 45 juta. Kita 46,7 juta. Masya Allah. Jadi memang ini amanat besar. Kapasitasnya bukan kapasitas provinsi lagi, sudah kapasitas negara jika dibandingkan dengan negara luar. Iya. Singapura 4,5 juta. 10 kali Singapura. 10 kali Singapura. Malaysia 24 juta. Hampir 2 kali. Australia 21 juta. Terbesar ya Jawa Baratnya di Terbesar, Indonesia. terbesar di Dengan Indonesia. Jawa Timur gimana Pak? Jawa Timur 38 juta. Jadi masih Kita aja kurang nyadar ini, benar? Alhamdulillah. Jadi hitung-hitung Presiden 45 Kuwait ya. Tapi saya baru nyadar juga ini betapa besarnya Jawa Barat ini ya. betul. Maka Alhamdulillah kepemimpinan 96% bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 96% rakyat 96%, Jawa Barat. alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tentu berkah. sebagian yang lain adalah saudara kita yang non muslim. Kita tentu semuanya adalah rakyat Jawa Barat yang harus kita perhatikan, kesejahteraannya, pelayanannya, tidak pernah kita ada diskriminasi karena memang Rasulullah mengajarkan itu. Jadi jangan salah ketika saya nyebut 96%, bukan berarti bahwa sisanya tidak dilayani. Dilayani seluruhnya sama. Kata Rasulullah, hum malil muslimin wa alaihim ma'alal muslimin. Masya Allah. Jadi Coba kalau Ahok bisa ngomong gini dengan sesudah syahadat ya, mulai masantren dulu 10 tahun. tidak ada tauhid. Jadi hak mereka adalah hak yang persis sama dengan untuk kaum muslimin. Kemudian kewajiban mereka adalah sama persis kewajiban pada negara sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin. Jadi kalau seorang pemimpin yang memahami pemahaman Islam dengan benar dan baik dan berusaha mengamalkannya, insya Allah rahmatan lil alamin itu terasa. Seharusnya orang yang non muslim sangat nyaman dengan pemimpin muslim yang adil, yang amanah, karena mereka tidak akan teraniaya sedikit pun juga ya. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sedihnya karena waktu terbatas. Kemudian berapa sih anggaran setahun perputarannya Pak? Anggaran perputaran setahun itu sekarang meningkat cukup lumayan dibandingkan dengan tahun 2008. Tahun 2008 dulu. Maksudnya 2008 sebelum jadi gubernur Ya, Pak, tahun pertama jadi gubernur. Tahun pertama jadi gubernur. Tahun pertama jadi gubernur anggaran kita di angka 9 triliun ya. 9 triliun. Ya, sekarang angkanya sudah 32 triliun. Masya Allah. Berlipat-lipat ya. Berapa Tapi kali? rakyatnya juga semakin banyak. Alhamdulillah. Itu syariatnya gimana melipat gandakan itu Pak? Saya mau cerita tentang Darut Tauhid tapi takut teguran lagi hadirin. Kalau beliau kan tamu, saya yang nanya. Kalau saya tuan rumah masa cerita sendiri. Silakan Pak. Melipat gandakannya pertama karena potensi pendapatan baik daerah maupun negara juga meningkat. Dana transfer dari APBN ke APBD provinsi juga meningkat. Perhatian terhadap pendidikan dari pusat juga meningkat sehingga dana transfernya juga untuk pendidikan khususnya meningkat. Dana transfer dari pusat untuk pendidikan itu 6 triliun. Itulah yang membuat SD gratis, SMP gratis, SMA belum gratis karena cukup sulit besar biayanya. Tetapi saya sudah meminta kepada seluruh pihak di Jawa Barat tidak boleh ada yang putus sekolah gara-gara biaya. Pokoknya kepala sekolah harus mengayomi seluruh siswa khususnya di tingkat SMA yang rada krusial SLTA, tidak boleh ada yang putus sekolah gara-gara biaya. Pokoknya kalau tidak bisa membiayai, sekolahnya dijamin. Itu yang bisa kita lakukan yang paling maksimal. Kemudian ini ternyata sangat kecil dibandingkan dengan katakanlah sebuah provinsi di Republik Rakyat Cina, atau sangat kecil dibandingkan dengan provinsi California, negara bagian California di Amerika Serikat. Tapi meski kecil, insya Allah dengan
program pola yang efektif efisien, mudah-mudahan berkah. Amin. Berkah itu bahasa Daurah Tauhidnya seueur nyesa sakedik cekat. Itu berkah itu. Jadi bahasa Inggrisnya banyak bersisa, sedikit cukup. Mantap. Indonesianya. Ya, berkah Benar itu. Betul berkah. Langgeng kebaikan. Betul. Nah, tentu anggaran ini jauh lebih kecil dibanding anggaran DKI Jakarta. DKI Jakarta, berapa? DKI Jakarta itu daerahnya kecil. Anggarannya sampai di angka 79 triliun. Pantas. Tapi Jawa Barat juga patut berbangga. Tapi Jawa Barat juga patut berbangga karena nomor 2 setelah DKI. Kita nomor 2 setelah DKI, 32 triliun itu hampir separuh DKI. Tapi rakyatnya memang 4 kali lipat DKI. Masya Allah, saya mendengar banyak Allah karuniakan prestasi di Jawa Barat dalam kepemimpinan beliau. Saya sebutkan Allah mengaruniakan ya, supaya melindungi hati beliau. Jangan sampai seperti saya baru sound system bagus aja, ujub langsung mendengung ya. Naik kuda juga ujub, besoknya mati kudanya. Allah. Ya. Duh, benar dah. Tidak boleh lah, pada pelajaran dari kuda itu berharga sekali. Nah, tapi ya media kelihatannya tidak mengekspos tentang apa yang sudah dilakukan di Jawa Barat ini. Tapi bagi orang yang beriman, gimana tuh Pak? Bapak kurang diekspos? Ya, saya sudah berusaha untuk mengekspos juga, karena banyak yang meminta pada saya, Pak, coba diekspos dong biar ketahuan sama yang lain. Kita berusaha, tapi ternyata ya nggak ada yang mengekspos. Biasa saja. Allah Terekspos juga, tapi biasa saja. Tapi kan saya teringat, wa qul i'malu fasayarallahu gimana? Amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi yang penting beramal saja, toh nanti Allah yang akan melihat, Rasul yang akan melihat, kaum mukminin semuanya akan melihat atas kekuasaan Allah kepada kita, kepada makhluknya. Saya juga suka kaget di media kan tidak sesering yang lain, tapi saya kaget ketika ke Sulawesi, Kang Aher gitu, siapa gitu. Ketika ke Surabaya, Kang Aher, siapa ya gitu. Ternyata ada sebabnya. Ketika saya tanya di mana, di Cianjur. Itu, tapi ada juga di Jambi. Saya ke Jambi, Kang Aher gitu. Dari mana Bapak? Dari Jambi gitu. Terus kok kenal saya? Kan Istri saya ngefan, ngefan. Ada juga gitu. Akhirnya mah dikenal oge gitu. Kedah didorong-dorong, dipaksa-paksa, khawatir ujub punya. ya. Jadi gini, Jadi ya, Ustaz. dikenal juga akhirnya, alhamdulillah. Jadi saya beriman, meyakini Allah tidak tidur, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Dan kemudian saya suka mengatakan kata-kata yang dengan kata-kata tersebut insya Allah mengikhlaskan kita, termasuk saya sendiri. Saya katakan, dan kata-kata ini saya ambil dari sejumlah orang yang pernah memperdengarkan kata-kata itu. Jangan khawatir, administrasi langit tidak akan keliru. Itu yang saya pegang biasanya. Wah, Administrasi langit tidak akan keliru. mau dilengkapi? Enggak. Nih, ini lebih paten lagi dari administrasi ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dah selesai di sana mah. Kalau kita berbuat baik pasti Allah melihat. Nih gini, apakah ada orang, tidak ada orang, Allah Subhanahu wa taala ada?
Orang lihat, orang tidak lihat, apakah Allah yang Maha Agung melihat? Orang lain tahu, orang lain tidak tahu, apakah Allah tahu? Tahu. Jawab yang mantap. Tahu. Yakin? Apakah ada sebuah perbuatan yang tidak disaksikan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang terlupa oleh Allah membalasnya? Tidak. Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar balasannya? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Mungkinkah dikecewakan oleh Allah? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi Ustadz, kalau kita beramal dan orang lain tidak tahu, itu karunia Allah supaya makin bersih. Kalau kita beramal tidak ada yang memuji, itu perlindungan Allah supaya tidak ujub. Kalau kita beramal diremehkan kebaikan kita padahal kita sudah maksimal, itu juga pelipat gandaan pahala. Makanya Masya Allah, tidak ada urusan dengan orang lain tahu atau tidak. Yang penting Allah ridho, nanti Allah yang memberitahu kalau itu baik bagi dunia akhirat kita. Betul. Bagaimana? Lebih tenang deh. Dari kemarin juga sudah tenang. Sudah tenang, alhamdulillah. Kapan sih lahirnya ke dunia ini Pak Aher? Saya lahir di Kampung Warudoyong, di Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah. Ini dari jauh ke sini Pak. Alhamdulillah. Tiap dengar radio, Bluetooth. Bapak dari mana? Dari Sukabumi kan? Lahir di Sukabumi, tinggal di mana Bapak? Purwakarta. Kenapa Bapak ada di sini sekarang? Ingin ke sini Pak, jadi ke sini. 19 Juni 19 Juni 1966. 19 Juni 1960. Atuh adik saya ya. Sing bager kakak katanya nggak akan bisa nyusul. Saya 29 Januari tahun 62 Pak ya, jadi beda 4 tahun ya. Berarti kakak saya. Ya. Di SMA 3. Diinterogasi begini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang Pak Aher tuh jadi seangkatan dengan Habib Rizik dikit ya. Habib Rizik 65, Ya. Pak Tito 66, 6. ya. Betul. Memang Seangkatan kelompok Pak Tito. angkatan ini sekarang itu. Masya Allah. Jaga diri baik-baik ya deh ya. Insya Allah. Ini senjata saya Pak, kalau udah ngobrol-ngobrol tahun berapa lahir, jadi kan jadi tuaan dikit. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah sekarang apa yang paling prioritas dalam kepemimpinan Pak Aher ini? Kan ada skala prioritas. Yang paling prioritas adalah membangun, memperbaiki makhluk yang jadi lakon utama dalam kehidupan dunia, yaitu manusia. Jadi membangun manusianya sebagai prioritas gitu. Betul. Ya. Tidak ada yang lebih kita prioritaskan dari pembangunan manusia. Sebab tentu gedung menjulang, kemudian bangunan-bangunan agreng bagus, kemudian kalau diisi oleh manusia-manusia yang keropos, yang imannya tidak kokoh, yang ketakwaannya lemah, yang profesionalismenya juga lemah, tentu daya gunanya akan sangat kurang. Tetap yang paling harus kita prioritaskan sampai kapanpun tidak boleh berhenti adalah pembangunan manusia, yang mengisi pembangunan itu sendiri. Jadi itu. Oleh karena Jadi itu, gimana membangun manusianya tuh Pak? di antaranya pendidikan. Pendidikan. Betul. Jadi prioritas utama pembangunan manusia, SDM, sumber daya Manusia. mukmin, manusia ya, insani. kemudian insani. Kemudian apa program membangun SDM ini? Program membangunnya Pendidikan. tentu ujungnya adalah dua. Bagaimana manusia itu bisa mengumpulkan dua sifat besar. Yang pertama bermoral. Yang kedua profesional. Saya ambil itu dari doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Umar bin Khattab satu saat dia khatib Jumat, dia berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min ajazit taqi wa a'udzubika min jaladil fajir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang takwa bermoral tapi lemah. Bahaya, karena orang-orang bertakwa bermoral tapi lemah ini cenderung mudah ditipu orang. Dan aku juga berlindung kepadamu dari orang-orang kuat tapi kemudian tidak bermoral, jahat. Bahayanya kalau orang kuat, orang profesional tapi tidak beriman atau kurang beriman, lemah moralnya, cenderung menipu orang. Jadi ditipu salah, menipu juga salah. Nah, kemudian kita ingin dengan pendidikan dan dengan berbagai program itu mengumpulkan moral, kelemahannya dihilangkan, profesional, keburukannya dihilangkan. Jadi dua sifat besar itulah yang kemudian harus kita hadirkan secara umum, yaitu masyarakat yang bermoral dan profesional. Saya kira bahasa-bahasa modern itu. Oh, ini rada mirip-mirip dengan Darul Tauhid. Aduh, nggak boleh ujub. Aduh, ya Allah. Jadi kalau di DT ini namanya karakter baku, Pak. Baik dan kuat. Karena karakter itu dibagi 4 kuadran. Ada baik, jelek, ada kuat, lemah. Ada orang yang berkarakter kuat, baik, karakternya baik tapi lemah. Namanya balem, ya. Baik tapi lemah. Dia cuma baik buat dirinya sendiri. Solih, belum muslih. Ada juga yang karakternya lemah, jelek tapi jelek. Ini namanya jelem, ya, jelek dan lemah. Ini mah apes, ya. Dia mau nyolong kesiangan. Ini kuadran paling jelek nih. Oh iya, ini repot sekali. Mau nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkep, dia yang ketangkep. Ada juga karakter jeku, jelek dan kuat. Nah, ini yang bahaya. Para koruptor yang merusak, ini yang memecah belah bangsa ini, orang ini nih, jeku, jelek tapi kuat. Nah, yang bagus itu karakter baku, baik dan kuat. Nah, baiknya itu 3 fondasinya itu. 1, ikhlas, tauhid. Jadi orang itu baru menikmati perjuangan tanpa kenal lelah kalau ikhlas. Karena kalau udah nggak ikhlas, pasti dia ada mogoknya, ada kecewanya dan tidak pernah all out. Yang kedua, jujur, terpercaya. Sidik. Karena kalau orang membangun apapun tanpa kejujuran pasti roboh. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, gelarnya adalah Al-Amin. Nah, sesudah 40 tahun ada tauhid, ada ikhlasnya, tapi sebelumnya adalah jujur, terpercaya. Yang ketiga, karakter baik yang penting adalah tawadu. Karena tawadu itulah yang akan membuat dia mulia. Wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Kalau orang rendah hati bawa mangkok terus tuh, mangkok kosong, yang dia akan lebih mudah mendapatkan masukan, input, sehingga dia bisa mengupgrade dirinya. Dan kalau seseorang bisa mengupgrade diri, dia bisa mengupgrade yang lain. Karakter kuat yang dibangun yang pertama adalah berani. Karena setiap waktu kita harus ngambil keputusan. Jadi gubernur jangan, kan begitu. Setiap waktu, ke Darul Tauhid enggak, ke Darul Tauhid enggak, subuh jangan. Setiap waktu kita harus ngambil keputusan. Nah, keberanian itu bukan perkara otot, tapi keberanian memilih mana yang Allah sukai. Ini butuh keberanian, betul tidak Pak Her? Betul. Kita selalu harus ngambil keputusan. Seperti ini teman-teman, ikut ke masjid jangan, di rumah kebayang jadi lelaki solehah. Ya sudahlah, ke masjid gitu. Kan laki-laki yang ke masjid dan laki solehah, ya enggak? Ini kenapa ketawa? Iya, pada pakai saya juga punya, tapi janggotan kan kurang wibawa deh. Nah, saya juga sering bicara hampir yang sama begitu kepada ibu-ibu. Jadi kalau ada laki-laki akil balik atau suaminya malah salat subuhnya di rumah, alunganmu kena gitu. Alunganmu kan sama, kena, laki-laki ya. solehah kan? Atau sarungnya pakai renda. Nah, tadi sampai di mana saya? Karakter kuatnya 1, berani. Nggak bisa yang lain-lain tanpa berani, karena startnya dari pengambilan keputusan. Ya.
Karakter kekuat yang kedua yang harus dibangun adalah disiplin. Karena al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Kenapa? Kuat itu tidak pernah datang kecuali lewat disiplin. Siapa yang kuat berlatih, maka siapa yang disiplin berlatih akan kuat. Yang disiplin menghafal akan kuat ingatannya. Yang disiplin menahan diri akan kuat iman. Pokoknya mah tidak ada kekuatan tanpa disiplin. Tidak ada prestasi tanpa disiplin. Tuh langsung bunyi. Ya. Ya, berarti sudah masuk. Ya, secara teori masuk. Ya. Insya Allah praktek juga masuk. Amin, amin, amin. Yang ketiga adalah tangguh. Nah, karena mustahil tanpa masalah, mustahil tanpa cobaan. Nah, orang-orang yang tangguhlah yang akan bisa melampaui segala. Jadi sudah berani ngambil keputusan, disiplin membangun kekuatan, kan pasti banyak halangan. Nah, nggak bisa kita rontok lawan masalah. Makanya ketangguhan seseorang itu menjadi bagian penting di dalam kepemimpinan. Ikhlas, jujur, tawadu. Dasar yang baiknya, yang kuatnya adalah berani, disiplin, tangguh, karakter baku. Gimana kalau konsep pendidikan seperti itu menurut Pak Aher? Sangat bagus. Bisakah kita kerjasama di dalam? Sangat bisa. Kita mencoba beberapa pelatihan di sini arahnya ke sana Pak. Walaupun hasilnya belum seideal yang diharapkan, tapi rasa-rasanya percepatan itu lebih mudah diraih. Secara umum pendidikan di kita juga bagus ya, apalagi kemudian nuansa religiusnya masuk. Secara umum materi-materi pelatihan di berbagai kampus, di berbagai sekolah, insya Allah sudah menuju karakter itu, dan kelihatannya fitrah pada hari ini. Biasa orang yang memperbaiki kualitas SDM ke depan itu selalu membawa nilai-nilai wahyu. Saya melihat beberapa trainer, beberapa motivator, termasuk tentu secara umum adalah para guru, para dosen. Hari ini bahasa-bahasa dikaitkan dengan nilai wahyu itu sudah jadi bahasa biasa. Ini mudah-mudahan adalah gerak fitrah insani yang digerakkan oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti itu. Saya melihat ada profesor di masa lalu tidak pernah cerita-cerita tentang nilai. Ternyata sekarang mereka gemar bercerita tentang nilai. Mudah-mudahan ini adalah sebuah gerakan yang tentu ada penggeraknya, termasuk medsos juga penggeraknya, termasuk tentu Darut Tauhid bagian dari penggeraknya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa gerak seperti ini cukup merata di berbagai tempat. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kebaikan yang influence-nya terjadi dari berbagai tempat. Ya, ada pada satu titik temu yang sama, kemudian menggerakkan kebaikan di semua lini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Aher, ya, pernah dibully enggak? Sering. Bagaimana teknik memakan nasi kebuli? Kalau tekniknya pertama yang paling enak tuh EGP. Emang gua pikirin gitu. Oh. Saya berpikir sepanjang apa yang diungkapkan oleh pembuli itu adalah hal yang tidak benar, kemudian mengapa kita terpengaruh gitu. Kalau kita terpengaruh salah, rugi banget. Kita nggak salah, kita nggak ada masalah apa-apa, dibully orang kemudian kita terpengaruh, stres gitu. Nah, saya menghindari itu satu diantaranya. Yang kedua, tidak buka sosmed. Kalau sedang musim bully, ya sosmednya di parumanheula gitu kan. Mending daripada buka sosmed, mending kita bekerja saja lillahi ta'ala biidznillah, melayani masyarakat. Kemudian dengan cara itu kemudian bully selesai dengan sendirinya. Begitu. Oh, begitu. Kepada saudara-saudara yang belum pernah dibully ya karena tidak tahu masalahnya. Sekarang juga lagi nasi kebuli ya. Aduh, kadang dijawab juga salah. Ya, mereka tidak memerlukan jawaban. Mending ngantepkeun we. Iya. Sina bosan sorangan. Mudah-mudahan orang Amerika paham bahasa itu ya. Ya, tapi
bener kan, dia hampir tiap bikin Twitter pasti ujungnya tuh dibully, apa aja yang ngomong tuh, padahal ayat ini nggak ngemakan. Saya tweetnya AA. Dibully bareng-bareng. Oh, tenang. Betul itu. Jadi tapi kadang-kadang jadi gini, ini tapi kita aja ya, mudah-mudahan buliter itu kadang-kadang jadi pengen bukan buliter, bullier ya. Jadi kadang-kadang saya suka pengen mancing aja supaya dia sibuk ngabulian ya, sampai dia nggak sempet makan, nggak sempet ini. Kadang-kadang suka jahil begitu, tapi insya Allah lah kita doakan, karena bullier ini dia sendiri sudah liar ya dengan bulinya, dengan dosanya, karena dia harus mantau terus medsos kita dan terus direkayasa, kadang tanggalnya dirubah atau apa begitu ya. Sok lah, dan nggak akan ketukar takdir mah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita Tapi berbuat. saya pesan, ketika ada bully seperti itu, semua kita membela. Kalau nge-retweet dibully, semakin banyak retweet terus gitu, ngarabosaneun. Bingung kan, kecapean tuh. Stres gara-gara capek ngebully kita, kan enak gitu. Sama berarti pikirannya sama saya. Jadi seringkali kita dalam urusan pembelaan itu kurang cepat. Ini kritik pada sesama kita. Ya, bahwa kemudian ada urusan-urusan yang dituduhkan pada kita, ya kita kan sama-sama beriman, sama-sama asas praduga tak bersalah, bahasa Arabnya husnudon. Maka pada posisi husnudon itu kita bela habis-habisan apapun keadaannya. Kita biasanya terpancing kalau ada urusan-urusan dengan kita, klarifikasi heula gitu, padahal salah. Bela dulu, klarifikasi belakangan. Oh gitu ya. Begitu. Bahkan mungkin kita yakin orang yang dibully itu nggak ada masalah sama sekali, jangan klarifikasi. Karena memang tidak ada masalah sesungguhnya. Mengapa yang ngebully orang kok kita yang minta klarifikasi? Itu kelemahan kita. Oleh karena itu iya, saya benar, minta kepada juga. seluruh jamaah, seluruh pencinta kebaikan, seluruh pencinta kebenaran, ketika ada seseorang yang dibully, katakanlah hakim dibully, bela buru-buru. Jangan diam. Kan kalau kemudian follower Darut Tauhid itu ada katakanlah berapa juta? Twitter 2 juta, 2 juta. Instagram 1 juta, Facebook 5,7 juta. Nah itu, kalau separuh aja ngebela gitu, aman urusan. Pasti yang ngebully bingung kumaha jawabna gitu. Begitu ya. Mudah-mudahan lewat pesan live streaming ini sampai kemana-mana. Karena kalau saya kan nggak enak minta dibela ya. Allah menggerakkan Ustadz Aher. Ya. Jangan minta, ini mah kewajiban sesama muslim pada muslim yang lain. Begitu. Tuh dengar Facebooker, bukan yang ngarap-ngarap dibela, tapi Ustadz Aher mengingatkan kewajiban membela. Ya, saya setuju Pak. Ya. Alhamdulillah. Baik, pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini apa yang? Ya. Jadi saya mengingatkan saja kepada yang pada ingin jadi gubernur. Siapa tahu di depan kita kan. Ya. Dan saya berharap ada pengganti yang lebih baik. Siapapun orangnya. Termasuk pengganti tahun kesekian yang sekarang masih di SMA, masih mungkin di SMP. Kan satu saat anak-anak SMP hari ini satu saat jadi salah satu jadi gubernur Jawa Barat nanti ke depan. Amin. Tidak mesti jadi presiden Indonesia ke depan. Jadi insya Allah pahala jadi pemimpin itu besar. Tidak hanya madorotnya besar, tapi pahalanya pun besar. Dan kita ingin mencari pahala dan kebaikannya. Makanya satu di antara 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungannya kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala saja. Yang pertama, imamun adil. Saya khususnya semakin memahami pantesan imamun adil nomor hiji dari yang 7 itu. Ternyata paling hese, paling berat. Dan kemudian yang harus dipahami oleh kita adalah bahwa
Kata Ibnu Qayyim ini, saya kan suka rada ngeluh, curhat juga. Curhat pada diri sendiri, curcol pada Allah Subhanahu wa taala saat di malam hari. Kunaon, kita sudah berusaha sekuat tenaga tapi kita masih dibully, masih disalahpahami juga. Ternyata Ibnu Qayyim menjawab, saya membaca kitab judulnya Madarijus Salikin fi Manzilati Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Menemukan sebuah kalimat, jika seseorang memutuskan dengan keberaniannya untuk melayani publik, maka siap-siaplah, karena ketika melayani publik sama dengan menyiapkan diri untuk hak-haknya diambil orang lain. Meskipun, kata Ibnu Qayyim nih, sudah berusaha memuaskan semua pihak sampai dia tidak tidur menyambung malam ke siang, siang ke malam, kata dia tetap tidak akan memuaskan semua pihak. Masya Allah. Boro-boro orang biasa seperti kita, orang-orang terbaik sekalipun pada khulafa, dari mulai khulafa Rasyidin sampai khalifah berikutnya, tetap ternyata tidak ada sebuah keriduan yang seluruhnya meridhoi, tidak ada sedikit pun yang kontra. Tetap aja kepada Abu Bakar juga ada yang kontra, kepada Umar juga ada yang kontra, bahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi seperti itulah tabiat dunia, tapi insya Allah tabiat tersebut di akhirat tidak ada, karena di akhirat hanyalah ada radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, Masya Allah. Inilah pesan sangat penting bagi para calon pemimpin, bahwa tugas kita bukan memuaskan setiap orang, bukan mencari pujian dari setiap orang. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik, luruskan niat, benar-benar lillahi ta'ala, sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai, dan pasrahkan kepada Allah hasilnya. Insya Allah tidak ada yang tertukar balasan dari Allah, ya. Tekanan terberat dalam hidup ini adalah, kalau satu, dunia cita-citanya itu jadi berat. Yang kedua, bersandar kepada selain Allah, itu pasti berat. Dan yang ketiga, jauh dari pertolongan Allah, itu pasti berat, ya. Mudah-mudahan kalau niat kepemimpinan untuk bekal akhirat, niat kepemimpinan juga benar-benar bersandarnya hanya kepada Allah, maka Allah melimpahi terus bimbingannya, dan insya Allah dia akan jadi pemimpin yang adil. Nanti dengan Rasulullah sangat dekat, seperti dekatnya dua jari ini, ya. Pak Aher, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah bimbingannya, sehingga istiqomah, bisa memimpin Jawa Barat dengan 46 juta hamba Allah ini, plus hewan-hewan dan pohon-pohonan lainnya yang tidak terhitung. Dan sumber daya bumi yang mudah-mudahan semuanya bisa mengalirkan pahala nanti. Amin, ya. Amalnya sampai pertemuan di sorga nanti, ya. Semoga Allah melindungi dari perbuatan, niat, dan apapun yang bisa membuat tergelincir, dan melindungi dari siapapun yang berbuat jahat kepada para pemimpinnya, khususnya Pak Aher, ya. Begitu didoakan. Amin, amin, amin. Terima kasih pada pemirsa semua MKTV, salingsapa.com, dan Agim Facebook, apalah pokoknya yang udah ada di depan ini, karena ada 3 jadi harus di absen. Mudah-mudahan jadi amal soleh rekan-rekan semua yang hadir di sini. Sesudah ini bisa sarapan, alhamdulillah sudah disiapkan sarapan, dan akad nikahnya pokoknya jam 7 udah kumpul lagi. Lalu kumpul lagi, kita akan mengikuti akad nikah. Cuma satu yang nikah, ya. Sepasang saudara yang belum punya pasangan, mudah-mudahan terinspirasi dan diberikan juga pasangannya. Di depan ikhwan, di belakang akhwat, mudah-mudahan nanti dipasang-pasangkan oleh Allah yang paling pas. Nah, Bapak sudah, Bapak jangan ini, tenang Pak. Nuhun Kang Aher, kawan-kawan sekalian, terima kasih, ya. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum